banyak penelitian menunjukkan bahwa ada fenomena belajar agama di dunia maya. Loh, nggak apa-apa, bagus. Itu kan giroh keagamaan ya berarti. Tapi problemnya ternyata di dunia maya itu ada jaringan-jaringan dan kelompok teroris yang aktif menggunakan media yang sama. Fenomena baru hari ini, Apa itu? YouTube di take down Ya. oleh pemerintah misalnya. Oke. Lalu YouTube-nya syahid. YouTube-nya Channel saya. YouTube-nya syahid. Nah ini kan tentu menggelitik kan bagi kita kan. Kok begitu ya? Oh iya. Jadi sekarang kalau mau jadi teroris, itu nggak harus angkat senjata. Gunakan media. Apa caranya? Memantik konflik, kebencian antar kelompok. Apa yang digunakan? Momentum. Ini hati-hati. Terutama momentum sekarang mungkin bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih bisa menyaksikan podcast NU, podcast kesayangan warga NU dan masyarakat Indonesia. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini kami sudah kehadiran tamu yang sangat spesial. Orang yang cukup berpengalaman, masih muda tapi produktif menulis. Beliau merupakan kader muda NU yang banyak berkiprah di dunia akademik dan saat ini S1 beliau di jurusan Hubungan Internasional UIN Jakarta, dilanjutkan dengan kajian terorisme di UI dan saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3 di Depok. Dan selain itu beliau juga aktif di organisasi Gerakan Pramuka yang mana di organisasi kemanusiaan itu beliau mendapatkan penghargaan dari presiden, dari gubernur DKI yang juga akhirnya beliau banyak diutus ke negara-negara yang ada di dunia kaitannya dengan kemanusiaan dan lain sebagainya. Selamat datang Mas Prakoso Permono. Terima kasih ini Mas Rohman. Tapi itu perkenalan yang saya rasa terlalu Panjang ya? terlalu berlebihan. Saya itu sesederhana seorang pembelajar. Enggak lah, enggak berlebihan Mas Prakoso. Sesuatu yang baik kata Gus Bah harus dimunculkan. Ya. Mas Prakoso Permono, sehat? Alhamdulillah sehat. Seperti biasa. Seperti biasa. Oke, pemirsa podcast NU, saya lupa kasih tahu bahwa saat ini beliau kandidat doktor PhD di Universitas Islam Internasional Indonesia UI3 di Depok. Jadi ini ya nasibnya alhamdulillah bagus lah. Kalau dengan yang lain, dengan saya pokoknya saya lewat. Ya itu kan jalan takdir sudah diatur Mas Betul. Rohman. Mas Prakoso, sibuk apa sekarang Mas? Ya sebetulnya kan saya ini sahabat lama lah dengan Mas Iya. Rohman. Kita pernah berdinas sama-sama. Sekarang ini ya masih kita di salah satu lembaga negara sebagai analis. Tentu ya syukur kepada Allah ya karena kita dapat rezekinya memang studi dari S1, S2, sekarang S3 itu semuanya fokus dalam bidang yang sama. Bidang kajian terorisme. Ya, terorisme. Ya Mas kerjanya juga ngurusi itu kan sekarang. Ya, saya itu kan sebenarnya beberapa kali melihat dan membaca juga tulisan Mas Pras di Google Scholar misalnya. Cukup banyak ya, aktif juga menulis Mas. Iya, memang karena begini Mas Rohman. Ilmu itu kan harus diadvokasi. Betul. Salah satu advokasi ilmu itu kalau supaya bermanfaat adalah dengan cara ditulis sehingga dia terbaca oleh orang-orang. Oke, dan memang sukanya isu-isu sensitif kayak jaringan terorisme gitu. Ya karena itu penting Mas Rohman. Penting apa pentingnya itu? Penting. Itu urusannya kan nyawa. Ya. Terorisme itu dampak paling kanannya, paling ekstrimnya adalah hilangnya nyawa. Hilangnya nyawa. Nyawa itu yang ngasih siapa? Allah. Allah, betul. Yang mengambil juga hanya berhak Allah. Allah. Jadi tidak ada Jadi manusia yang kejahatan terorisme itu secara sengaja menggunakan kekerasan untuk merampas nyawa, menciptakan ketakutan. Nah itu semua kan penting. wah, Harus diurus Pak. ini di pembukaan aja udah serem ini. Kayaknya kita harus cari cara-cara lain biar nggak serem dulu nih. Mas Pras, kita sebenarnya akan bicara ringan, Iya. tapi karena isunya sensitif tentu nggak bisa ringan ya. Jadi kita akan sesuaikan aja. Nahdlatul Ulama memandang penting pendidikan radikalisme dan Mas Prakoso, sebagaimana kita tahu di tahun 2020
penangkapan terhadap terorisme itu kan mendekati di angka 228. Itu tersangka tahun 2020, tersangka terorisme. Pemerintah itu sedang gencar-gencarnya menangkap. Lah, tiba-tiba di saat itu juga Mas Prakoso menulis buku dengan judul Membongkar Jaringan Terorisme Indonesia. Ya. Di tahun 2020 itu ya. Iya, betul. Apa yang ada di benak Mas Prakoso? Kok berani banget bikin buku itu? Apa nggak takut? Ya karena penting Mas Rohman. Jadi kita melakukan penelitian, itu hasil dari penelitian perlu dipublikasikan sehingga orang bisa membaca dan aware terhadap ancamannya. Jadi memang yang saya lakukan pada saat itu adalah mencoba memetakan potensi ancaman apa yang muncul. Khususnya kalau Mas Rohman ingat itu adalah masa pandemi COVID. Oke, terus? Pandemi COVID kita semua berubah dan bergeser. Tadinya kita bisa bertatap muka seperti ini, kemudian menjadi tidak bisa. Kita pindah semua ke dunia maya, pindah semua ke dunia digital, internet. Itu menjadi rumah yang baru bagi kita. Dan disitulah aktivitas kelompok teroris rupa-rupanya begitu tinggi. Nah, oleh sebab itu saya kira, ini penting sekali. Saya harus masuk ke sana, saya harus tahu apa yang terjadi. Dan itu harus saya beritakan dalam buku saya. Itu saya tuliskan bagaimana aktivitas kelompok teroris di Indonesia real pendukung daulah Islamiyah misalnya. Ini daulah Islamiyah yang keliru nih tentu. Ya, karena tafsirnya kan tafsir dia. Ya kan? Daulah Islamiyah itu kan konsep hubungan internasional dalam Islam. Ya, daulah Islamiyah. Iya. Ya. Ada Darul Islam, ada Darul Harbi dan seterusnya. Itu kan konsep semua yang ada di dalam Islamic jurisprudence, sistem pemikiran politik, pemikiran hukum Islam. Nah, namun demikian itu kan diterjemahkan secara keliru. Oke. Nah, salah satunya oleh para pendukung inilah, ISIS ya, Islamic State atau Daulah Islamiyah. Saya cenderung tidak suka menyebut Islamic State sebetulnya, Mas Rohman. Kenapa? Karena itu memberikan legitimasi. Ini kita hati-hati ya, dengan terminologi itu kita perlu hati-hati. Bahwa ketika kita menyebut Islamic State atau Daulah Islamiyah, sama dengan kita melegitimasi apa yang dinyatakan oleh ISIS bahwa kami itu ya representasi umat Islam. Lu Anda nyebut saya Daulah Islamiyah. Nggak. Yaitu ISIS itu Daulah Islamiyah, Islamic State of Iraq and Syria sebagai kelompok teroris. Padahal kelompok mereka doang ya. Iya, tentu saja. Nah, itu mereka aktif pada masa pandemi itu. Pada masa pandemi itu. Bahkan sebelum itu. Nah, apa ini Mas Prakoso tuh ketika menulis atau dalam prosesnya ya melakukan penelitian terhadap program penelitian ini terhadap masalah terorisme di 2020 ini semasa Covid ini, apa resiko yang diterima saat prosesnya, tantangannya, ada nggak resiko yang dikhawatirkan misalnya? Iya, memang begini, isu terorisme itu kan sensitif ya. Betul. Dan kita tidak mudah untuk bisa dapatkan datanya. Apalagi kalau kita berada di luar itu maksudnya pemerintahan kan. Nah, ini salah satu metodologi memang. Metodologi yang menarik untuk kita bisa masuk ke dalam jaringan itu yang ada di dunia maya. Yaitu metodologi yang saya gunakan etnografi digital. Etnografi digital. Itu metode sudah sering digunakan juga sama yang lain atau sebetulnya itu metode sudah lama. Sudah lama ya? Ya, sejak permulaan internet para social scientist, para antropolog sudah berupaya untuk mendekati fenomena dunia maya. Jadi bedanya yaitu kita involve secara langsung, partisipatoris. Jadi Mas Rohman bayangkan saya masuk dalam grup isinya diskusi pendukung kelompok teroris dan diskusi bersama di dalam situ. Bagi sebagian orang mungkin, waduh itu luar biasa ya, orang bisa masuk ke dalam jaringan itu. Tapi bagi saya itu adalah satu alarm yang menunjukkan bahwa common people, orang biasa, masyarakat yang pegang HP, semua orang pegang HP hari ini, semua orang mengakses internet hari ini, dari usia sedini mungkin bisa ketemu dengan grup itu. Kalau saya bisa ketemu, kenapa orang lain tidak? Oke. Mas Rohman begini ya, di dunia digital, internet itu ada sistem algoritma. Betul. Kalau kita biasa buka ceramah Gus Baha, ketika kita buka YouTube, maka ceramah Gus Baha yang lain muncul paling atas. Sama, banyak fenomena sekarang, banyak penelitian menunjukkan bahwa ada fenomena belajar agama di dunia maya. Gak apa-apa, bagus. Itu kan giroh keagamaan ya berarti, meningkat. Gak ada masalah dong. Tapi problemnya ternyata di dunia maya itu
di tempat yang sama itu ada jaringan-jaringan dan kelompok teroris yang aktif menggunakan media yang sama. Oke. Tapi memang dasarnya karena merasa penting ya ilmu soal membongkar jaringan terorisme di dunia maya itu memang merasa penting, kemudian Mas Prakoso mau melakukan penelitian tentang ini. Iya, karena begini Mas Rohman. Kalau orang yang terradikalisasi, terpapar oleh kelompok teroris atau pemahaman ekstremisme kekerasan yang terjadi di lapangan, misalnya melalui kajian-kajian, misalnya seperti itu ya. Jumlah dan rasionya seberapa besar? Bisa diakses. Nyari kajiannya di mana? Tidak mudah. Tapi internet itu dipegang di tangan Mas Rohman. Tapi nggak ada yang curiga sama Mas Prakoso di dalam. Loh, ya kita kan tidak pakai nama Prakoso. Loh, ini kan pendekatan Mas Rohman. Betul. Loh ya, ini approaches to social science research itu kan bagaimana cara kita mendapatkan data. Dan sorry, aparat ada yang masuk nggak guru-guru itu? Oh, tentu ada. Dan begini, kelompok teroris itu sangat bukan orang-orang yang tidak mengerti Mas Rohman. Oke. Hati-hati bahwa mereka itu merilis panduan menggunakan media digital bagi anggota-anggotanya. Jadi ada istilah yang menarik, jasus. Ini dari bahasa Arab. Tajassus. Mata-mata, memata-matai. Iya. Nah, jadi mereka menyebut itu. Ada mata-mata di antara kita. Dan artinya mereka aware, tahu. Dan lucu ini Mas Rohman, kalau kejadian pengeboman, meninggal mengaku mati syahid. Fenomena baru hari ini, Apa itu? YouTube di take down Iya. oleh pemerintah misalnya. Oke. Lalu YouTube-nya syahid. YouTube-nya Channel saya. YouTube-nya syahid. Nah ini kan tentu menggelitik kan bagi kita kan. Kok begitu ya? Oh iya, ini pergeseran Mas Rohman. Dulu itu sudah, sejak permulaan internet, kelompok teroris sudah menggunakannya. Iya. Dari mulai Al-Qaeda sampai dengan ISIS. Sampai sekarang. Iya, dan saya sempat baca Mas, memang pergerakan kelompok teroris di internet itu kan 2018 juga udah mulai masif ya. Oh iya, bahkan sebelum itu Mas Rohman. Sebelum itu ya. Sudah ada semua. Karena begini, ISIS itu sekarang teritorinya sudah nggak ada. Kontrol wilayahnya sudah tidak ada. Oke. Di Irak dan Suriah. Tapi global khilafahnya itu masih ada di mana? Di internet. Di internet. Dan itu strategi. Mereka sejak awal sudah state di situ. Juru bicaranya untuk menggunakan internet. Makanya mereka punya istilah baru sekarang. Apa itu? Ansor Daulah Media. Ansor Daulah Media. Para penolongnya Daulah Islamiyahnya ISIS tapi di media. Jadi sekarang kalau mau jadi teroris itu nggak harus angkat senjata. Gunakan media. Lewat narasi-narasi ekstremis. Narasi-narasi ekstrim. Apa caranya? Memantik konflik, kebencian antar kelompok. Apa yang digunakan? Momentum. Jadi hati-hati. Terutama momentum sekarang mungkin bisa jadi. Ya, momentum itu bisa dicari. Namanya Bisa kalau dicari. kita cari, kalau kita dalam political science itu namanya opportunity structure. Oke. Atau kalau bahasanya kelompok teroris, mereka cerdas Mas Rahman. Bahasanya mereka itu miftahul sira. Kunci konflik. Kunci menciptakan konflik. Itu mereka cari atau mereka siapkan. Harusnya bukan Miftahul Sirah, Miftahul Surur aja ya. Kunci kebahagiaan. Loh iya, kalau bagi mereka konflik itulah untuk kebahagiaan. Karena keyakinannya kan begitu. Untuk menciptakan konflik, momentum. Momentum untuk apa? Untuk menciptakan instabilitas. Pemilu, hati-hati. Karena pada saat pemilu terakhir presiden kemarin, itu terbukti mereka menyebarkan narasi. Bagaimana ya caranya kita membenturkan kelompok-kelompok. Loh supaya apa? Supaya ribut. Ribut Indonesia ini bubar Mas Rahman. Itu kan keinginannya. Keinginannya Iya. itu. Oke Mas Pras, tapi dari uraian-uraian yang telah disampaikan Mas Pras tadi, sebenarnya apa yang, ya saya ingin mempertegas aja, apa yang ingin digali oleh Mas Pras dari buku ini? Ya sebetulnya etnografi itu berusaha menggambarkan sedetail mungkin apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di media sosial, Apa yang di terjadi media di sana. digital, di dunia maya. Betul. Kaitannya dengan gerakan terorisme. Ya, aktivitas kelompok teroris atau pendukungnya. Terorisme. Jadi kita mesti ngerti apa aktivitasnya, siapa orangnya, Oke. polanya bagaimana. Ketemu semua itu. Bagaimana orang masuk grup melalui algoritma yang saya ceritakan. Oke. Nonton YouTube, ceramah tentang tauhid. Oke. Tauhid itu ajaran Islam. Oke. Bener kan? Gak ada yang salah mengesahkan Allah yang tunggal.
Gak ada yang salah. Tapi setelah itu di bawahnya ada link. Untuk kajian tauhid lebih jauh, masuk kepada link. Masuk ke sini. Ini grup semi rahasia. Semi rahasia namanya. Ya masih diskusi santai. Begitu masuk langsung disambut. Assalamualaikum ahi, selamat datang. Hangat. Gak ada itu sambutan-sambutan yang kasar, perilaku yang kasar. Hati-hati Mas Rohman. Misalnya ya, tokoh-tokoh kelompok teroris ya, yang membawa beberapa saudara-saudara kita di Malang untuk terbang ke Suriah. Waktu itu bergabung dengan ISIS. Itu bagaimana testimoni daripada saudara-saudara kita yang sudah berangkat. Dulu oleh perekrutnya, santun, membahagiakan, nggak keras, bicaranya santun. Nah sama, masuk ke grup semi rahasia disambut dengan santun dan bersahabat, bersaudara. Setelah itu mulai proses disebarkan informasi kondisi saudara-saudara kita di Suriah, kondisi saudara-saudara kita yang ditindas di Cina, di Uighur. Itu diangkat narasi-narasi semacam itu. Seminggu cukup dikirimkan baiat. 1 minggu diskusi cukup dikirimkan teks baiat. Oke. Cara baiatnya gimana? Dari rumah masing-masing Mas Rohman. Jadi kalau work from home, kelompok teroris juga work from home. Segampang itu ya? Oh iya, inilah fenomena yang terus berkembang hari ini. Bahwa terorisme itu tidak hanya di dunia, di lapangan. Namun juga di dunia digital. Loh implikasinya apa? Itu kan hanya kata-kata. Hati-hati, undang-undang kita, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, itu mengkategorisasikan ancaman terorisme 2. Kekerasan yang sifatnya fisik dan yang non-fisik. Non-fisik itu apa? Perbuatan yang sifatnya ucapan, gambar, audiovisual, semuanya. Tujuannya apa Mas Rohman? Tadi saya sudah cerita soal menciptakan konflik. Oke. 1. Kedua, rekrutmen. Merekrut orang. Supaya menjadi apa? Menjadi ansor daulah media. Iya. Atau menjadi apa? Menjadi pelaku serangan terorisme. Wah, ini serem juga ini ya. Oh iya, ini kondisi penting untuk bangsa kita. Dan mesti ada yang ngurus. Nah NU ini mesti ngurus ini. Iya. Ya NU sudah ngurus Pak. Oh iya, sejak pertama berdiri udah sampai hari komitmen ini. sampai hari ini. Iya, di 2 abad ini. Selamat datang di abad kedua NU. Nah, selamat datang di abad ini. Nah Mas Prakoso, kalau tadi kan bicara soal apa yang ingin digali oleh Mas Pras dan jawabannya tadi Mas Prakoso bilang kaitannya dengan gerakan kelompok-kelompok teroris di media sosial yang kemudian ternyata punya temuan-temuan baru. Model-modelnya diketahui. Nah, apa temuan-temuan penting yang mungkin bisa disampaikan dari penelitian Mas Prakoso yang diuraikan di dalam buku ini? Iya, yang pertama rekrutmennya meningkat Mas Rohman. Rekrutmennya meningkat. Tahun 2020 itu? Iya, 2020 sampai dengan hari ini. Oke. Meningkat. Khususnya pada masa setelah pandemi ya. Oke. Menjadi membaiat kepada ISIS itu cukup 1 minggu diskusi di dunia maya. Oke. Rekrutmen pertama. Kemudian yang kedua adalah narasi konflik. Jadi salah satu narasi yang banyak dikembangkan itu adalah narasi sentimen. Sentimen keagamaan. Sentimen tentunya. keagamaan, sentimen rasial. Mas Rohman, LSI, Lembaga Survei Indonesia, merilis 2023, kelompok paling dibenci di Indonesia. Siapa? Saudara-saudara kita keturunan Tionghoa. Oke, betul. Mereka ngirim itu berita mengenai penindasan di Uighur. Lalu call to actionnya apa? Seruannya apa? Seruannya serang orang Cina yang ada di Indonesia. Ini narasi-narasi konflik yang sifatnya bersentuhan dengan kelompok-kelompok intoleran. Ini kelompok teroris nih yang bicara. Oke. Untuk lakukan serangan terhadap kelompok Cina. Pertanyaannya, kelompok intoleran di Indonesia juga menggunakan sentimen yang sama. Iya, hampir sama ya. Iya, jadi the nexus between both narrative. Jadi pertemuan itu. Sebagai seorang peneliti yang kemudian banyak menemukan jejaring kelompok teroris lewat temuan-temuan data di buku, kemudian di bukti-bukti yang lain. Apa hubungannya kelompok teroris dengan kelompok-kelompok intoleran yang ada di Indonesia? Nah itu yang saya bilang Mas Rohman. Nexus between narrative. Jadi ada akademisi terorisme misalnya, Kruglanski ya. Dia bicara soal sebab orang jadi teroris. Oke. Needs, naratif, dan network. Oke. Needs, kebutuhan diri. Ingin menjadi pahlawan. Ingin mati syahid nih, maaf nih. Terjemahan yang salah lagi-lagi ya. Iya. Ingin mati syahid. Ingin membela umat Islam. Oke. Setelah itu naratif. Ada narasinya. Ada yang bilang bahwa musuhnya itu si A. Musuhnya itu si B.
Musuhnya saudara-saudara kita itu yang etnis Tionghoa. Padahal sama Indonesianya dengan kita. Kemudian yang terakhir network. Jaringan. Ketemu dengan jaringan. Nah, irisan antara kelompok intoleran dan kelompok teroris itu di mana letaknya? Ya di situ, di naratif. Sama-sama menggunakan kebencian, sama-sama tidak suka kelompok yang berbeda. Bedanya yang satu lebih ekstrim, yang satu lebih moderat. Walaupun moderatnya sama kacau juga. Iya. Intoleran, yang lain itu salah. Kalau kelompok teroris, yakfur bit togut. Kita harus kafirkan semua togut itu, sesembahan yang selain Allah. Dan di situ ketemu narasinya. Nah, kelompok intoleran terrekrutlah ke situ. Wah, datanya ada Mas Rohman. Sudah banyak yang rilis. Kompolnas Pak Benny Mamoto sudah rilis berapa anggota kelompok intoleran, salah satunya FPI misalnya, yang jadi gabung kelompok teroris. Ada itu. Oke, Mas Pras, tapi saya ingin bahas buku lagi. Tentu karena semua yang diuraikan Mas Pras kan sebenarnya sudah diungkap di dalam buku Membongkar Jaringan Terorisme Indonesia Semasa Pandemi COVID-19. Iya, saya tulis. Dan di sana Mas Prakoso di dalam pengantarnya menuliskan bahwa teroris adalah aktor rasional. Saya ingin mengkonfirmasi apa maksud dari kata teroris sebagai aktor rasional itu gimana? Strategis, Mas Rohman. Mereka berpikir. Para aktor ini itu berpikir bagaimana caranya untuk mencapai tujuannya. Maka saya suka definisi terorismenya Boaz Ganor. Dia bilang teroris itu yang pertama adalah menggunakan kekerasan. Kedua, teroris itu menargetkan target sivilian. Ketiga, memiliki kepentingan politik. Nah, kepentingan ini itu berangkat dari rasionalitas. Saya ingin sampai kepada kepentingan saya. Caranya apa? Kekerasan itu yang dia pilih. Salah satu caranya. Maka mereka menggunakan media sosial sebagai bentuk rasionalitas. Strategi, Mas Rohman. Tahu bahwa ada algoritma. Kalau saya nyari tentang tauhid, niatnya baik belajar tauhid. Lalu ujung-ujungnya bisa sampai ke sana. Tahu algoritma, strategis. Tahu semua orang bisa pegang internet. Tahu di internet tidak ada pemerintah, Mas Rohman. Siapa pemerintahnya internet itu? Kira-kira pengawasannya lemah lah ya kalau internet. Nah, ini menarik. Makanya saya bilang NU ini harus menjadi forum advokasi. Kalau sudah muncul di sini, mestinya Kemenkominfo dengar. Kemenkominfo itu sejak 2017 sampai 2022 kurang lebih 27 ribuan akun yang mereka take down terkait dengan terorisme. Pertanyaannya itu cukup atau tidak? Cukup, insya Allah. Kenyataannya belum tentu, Mas Rohman. Salah satu contoh, saya ambil contoh ya. 2019 itu disebutkan salah satu grup di Telegram yang menjadi sumber belajar jadi teroris. Di situ ada satu buku tuh Mas Rohman ya, yang di-share di situ. Cara buat bom bagaimana? Cara hacking bagaimana? Cara menggunakan pisau untuk menyerang sampai orang terbunuh bagaimana? Itu di dalam Telegram 2019. Yang orang bisa akses semua. Bisa diakses semua. Ya asalkan ketemu. Cara ketemunya gimana? Algoritma. Ujungnya nyampe kok ke situ. Cari satu kajian, masuk link grup, semi rahasia, masuk grup rahasia, bayat. Seminggu dikirimi link menuju itu. Oke. Mas Pras, saya juga ingin melanjutkan nih. Mas Pras di dalam buku ini menuliskan pola-pola narasi yang sering digunakan oleh kelompok teroris. Misalnya, ini kan konteksnya untuk COVID ya. Waktu itu narasinya disampaikan di buku ini sama Mas Pras bahwa COVID-19 diamplifikasi sebagai hukuman Tuhan bagi penyembah berhala demokrasi. Kemudian COVID-19 sebagai virus Cina. Yang ketiga, COVID-19 muncul karena pemerintahan zalim kepada ulama. Selain itu, adanya tenaga kerja asing. Kemudian yang terakhir dinarasikan juga disampaikan sama Mas di buku ini, di mana kombinasi framing dan motif kelompok teroris. Adanya kepentingan politik secara umum yang menegaskan soal kombinasi framing dan motif kelompok teroris. Saya ingin lebih jauh bertanya kepada Mas Pras. Pola-pola komunikasi ini apa yang mungkin dilatar belakangi oleh apa kemudian bisa muncul setelah Mas Pras melakukan telaah terhadap? Menarik. Karena begini Mas Rohman, dunia digital ini nggak semua dipakai untuk menyebar narasi oleh kelompok teroris. Ada juga yang dipakai untuk menyimpan berkas. Archiving.
Nah ini cukup tinggi nih. Kalau kita lihat riset global ya, yang paling tinggi salah satunya archiving. Jadi naruh berkas. Yang tadi kayak saya bilang itu, 2019 sudah terungkap ada grupnya. Orangnya ditangkap. Masuk di putusan pengadilan. Tapi sampai dengan tahun 2020, 2021 grupnya masih ada. Ya. Itu yang saya bilang tadi, peran pemerintah jangan-jangan belum cukup terintegrasi sehingga masih muncul seperti itu. Nah, narasi semacam ini itu yang saya bilang sebagai kelemahan kelompok teroris di dunia maya. Hati-hati, mereka itu manusia sama dengan kita. Iya. Ada kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Jadi narasi kelompok teroris tidak tunggal, Mas Rahman. Ambil contoh COVID. Ada yang bilang hukuman Tuhan. Hukuman Allah ya, untuk kita karena demokrasi. Iya. Ya. Kemudian yang kedua ada yang bilang bahwa COVID adalah momentum untuk melaksanakan amaliyah. Amaliyah ini, aksi teror itu amaliyah buat mereka. Ibadah. Lu bagian ibadah. Orang nggak sholat nggak apa-apa selama meledak. Kan pandangan macam apa itu, belajar agamanya di mana? Ada nggak narasi lain selain kata-kata kunci yang tadi saya sebutkan? Iya, sebetulnya banyak. Tapi itu yang tadi saya sampaikan, tidak tunggal. Tidak tunggal ya. Sehingga ada peluang di situ untuk didisrupsi. Ada peluang di situ untuk intervensi. Intervensi siapa? Kita inilah yang punya kepedulian. Karena artinya narasinya bisa didebat. Kalau ada yang bilang COVID itu hukuman untuk demokrasi, loh, dunia ini, seluruh dunia ini COVID. Iya. Yang demokrasi, yang tidak demokrasi. Berarti hukuman buat semua. Iya. Ya, bisa jadi kan? Artinya kan kita bisa disrupt, bisa kita narasi, kita kontra itu. Narasi-narasi mereka. Narasi yang tidak tunggal itu. Tapi mereka memang pandai merangkai dalam beberapa kasus. Misalnya pertama, COVID virus Cina. Kedua, tenaga kerja asing. Apa hubungannya? Ujungnya itu mau melegitimasi bahwa saudara-saudara kita ini, keturunan Tionghoa, itu adalah musuh. Nah itu yang berusaha mereka bangun. Itu yang saya sebut rasionalitas, strategi. Strategi Mas Rohman. Jadi nggak hanya NU online yang punya strategi kampanye dunia maya, enggak hanya kelompok salafi, enggak. Kelompok teroris itu punya strategi itu, merangkai narasi itu, dan narasi ini kan dimainkan sangat mudah, gampang. Kita umat Islam, marah nggak kalau saudara kita ada yang dipersekusi? Marah. Itu yang dimainkan, perasaan, feeling. Tadi yang saya bilang, needs narrative network. Narasinya itu dimainkan, membangkitkan semangat. Nggak semuanya jadi teroris, benar itu. Tapi minimal jadi intoleran. Intoleran pintu menuju terorisme. Oke, betul. Intoleransi pintu menuju terorisme. Iya. Itu sudah diamini oleh para kiai NU sebenarnya. Iya. Saya ingin ke lain hal kaitannya dengan apa yang disampaikan Mas Pras mengenai gerakan terorisme di dunia maya. Menarik berkaitan dengan bergabungnya Mas Pras ke dalam grup Telegram kelompok teroris. Yang sama Mas Pras dibagi dua. Ada yang semi rahasia, ada yang rahasia. Kemudian kalau misalkan yang diri semi rahasia itu orang masih bisa diskusi ya, begitu ya? Diskusi terjadi di mana-mana tuh. Diskusi terjadi di mana-mana. Tapi memang belum clear. Karena tuh orang baru masuk, anak baru. Oke. Anak baru kajiannya. Semacam pengenalan ya? Pengenalan, semacam apa, Pak? Iya, jadi perkenalan dulu. Pengkaderannya itu yang dirahasia. Iya. Sama begitu Mas Rahmat. Masuk perkenalan dulu, yang senang-senang dulu. Dan Mas Ros masuk di yang semuanya juga. Semuanya juga. Iya. Ini boleh nggak sih dibongkar kayak gini? Loh, saya itu tulis supaya ditutup. Oh gitu ya. Saya tulis memang supaya ditutup. Makanya saya bilang bahwa nggak kekhawatiran saya tuh setelah dari sini Mas Ros dikejar-kejar kelompok gimana gitu. Loh enggak, kita kan ada precaution. Iya. Maka tapi kalau kita bicara dalam konteks akademik ya, ini ada discourse memang. Iya. Sekarang di para peneliti di Eropa khususnya ya, yang berkembang menstudi teroris di dunia maya, itu salah satunya adalah concern keselamatan para penelitinya. Oke. Tapi bagi saya warga NU, siapa yang takut kalau urusan kayak gitu kan? Loh, kita memang takut urusan begitu. Kita akan berjuang yang benar ini. Oke. Mas Pras, tapi dari apa yang dilakukan sama Mas Pras kan ini katanya selama 10 bulan kan? Dari Maret sampai dengan Desember ya? Betul. Itu berada di grup itu? Iya, sampai hari ini masih ada yang saya di grup. Mas, ya tentu yang bukan rahasia gitu? Yang rahasia pun ada. Oke. Setiap hari apa yang saya lakukan?
Saya ambil datanya, tidak hanya sampai situ. Kalau udah sampai situ pragmatis. Hanya mengambil data untuk kepentingan peneliti. Enggak, setiap hari saya pencet report. Sampai sekarang belum di take down. Ya ini kan ini ada flow nih. Untuk apa? Ada kelemahan di dalam sistem platform digital itu. Ada Telegram, Facebook, WhatsApp, semua punya kelemahan. Oke. Salah satunya adalah itu. Saya report setiap hari. Ya, jadi tujuannya memang dimunculkan ini ke publik supaya dihapus, supaya menjadi atensi. Nah ini kan cara kita sebagai masyarakat sipil untuk bisa mendorong itu. tapi berani nggak Mas Pras ngedorong bahwa Telegram itu sebaiknya di take down atau atau paling tidak mungkin grupnya ya, grup-grup itu diawasi lah ya. Iya, jadi begini, aparat kita tentu sebagian sudah mengawasi. Tapi tentu ada kekurangan, yaitu buktinya 2019 4 tahun grupnya masih ada. Iya, ya. Sudah menjadi kasus di berbagai kasus kejahatan terorisme yang diputus di pengadilan. Oke. Masih ada. Oke, selain narasi-narasi yang apa namanya, narasi keagamaan yang tentu sentimental ya, kemudian tata cara ngebunuh, tata cara ngebom, apalagi yang ditemukan Mas Pras di dalam grup itu? Iya, umumnya adalah narasi-narasi yang merekrut ya. Rekrutmen. Rekrutmen. Mereka pandai bernyanyi-nyanyi kok. Jadi bikin nasyid. Itu di-share, dibagikan, menjadi semangat, informasi, perkembangan, strategi, cara begini, cara begitu, cara begini, cara begitu. Itu semua mereka bagikan. Dan di buku ini juga Mas Pras bilang bahwa setiap ada peristiwa terkini mereka ya merespon di dalam grup itu. Misalnya ketika ada pemboman gereja di Makassar, itu mereka merespon dengan riang gembira, begitu Mas Pras? Ya sayangnya begitu. Kenyataannya saudara-saudara kita begitu. Begitu di grup itu? Iya. Ambil contoh, Astana Anyar kemarin. Oke. Itu residivis. Sudah pernah masuk di dalam pemasyarakatan. Menolak program deradikalisasi. 4 hari sebelum kejadian Astana Anyar, saya sudah buka grup Telegram tuh. Salah satu grup Telegram. Yang saya report tiap hari itu. Salah satunya bicara soal seruan juru bicara ISIS untuk melakukan serangan 4 hari sebelum Astana Anyar. Lalu meledak Astana Anyar. Sebelum kejadian? Sebelum kejadian. Saya waktu meledak itu saya langsung lihat ini apakah ada kaitan. Lalu kalau ingat Astana Anyar itu meletakkan selembar kertas. Isinya adalah kutipan Quran surat berapa. Ini mengutip Al-Quran sembarangan. Lalu saya lihat seruannya juru bicara ISIS itu mengutip ayat yang mana. Sama. Artinya apa? Ada hubungan. Ada hubungan Mas Rohman. Jadi memang secara rasio nggak banyak. Angka serangan terorisme itu kan menurun. Iya betul. Cenderung menurun. Kenapa? Kenapa? Keberhasilan pemerintah. Ini pemerintah harus kita puji. Berhasil. Penegakan hukum berhasil. Ya buktinya 2020 aja 228 kan? Yang ditangkap. Yang ditangkap. Itu kan banyak. Sebelum jadi. Iya. Kalau 200 itu nggak tertangkap tidak tertangkap, bisa jadi setengahnya meledak saja sudah rata. Wah maka ini kita apresiasi lah pemerintah dalam hal itu. Tapi di dunia maya itu ya masih ada kendala. Iya. Tantangannya memang cukup kompleks lah di dunia maya. Iya, ini menarik ya gini Mas Rohman. Profesor Tito Karnavian. Ini kan mantan Kapolri kita yang kita banggakan. Dulu kepala BNPT. Beliau menyampaikan bahwa pendekatan terorisme ini bisa jadi zero sum game. Ini istilah ini. Jadi kalau kebebasan semakin terbuka, terorisme semakin mudah berkembang. Oke. Kebebasan semakin ditekan, terorisme juga akan demikian. Artinya apa? Tadi kalau soal Telegram tutup semua media sosial, terorisme turun. Kan gitu. Iya. Terorisme di dunia maya turun. Tapi masa iya kita nggak boleh buka WA, buka internet. Artinya kan harus ketemu jalan tengah. Sama seperti beragama. Ya artinya rekomendasinya tidak juga menutup Telegram ya kan? Bisa. Iya nggak bisa juga begitu kan. Paling tidak kan mengawasinya harus ditingkatkan. Pengawasan ditingkatkan. Setelah itu ya kita masyarakat yang mengambil peranan untuk kontra narasi. Menyebarkan narasi yang baik. Tapi hati-hati ini juga bukan perang. Ada yang selalu ngomongkan kita harus perangi terorisme. Oh jangan. Mas Pras, tapi saya boleh nanya lagi nggak? Kan ada yang semi rahasia, ada yang rahasia. Nama-namanya? Oh sudah ditutup sebagian. Sudah itu sebagian. Ya alhamdulillah ini ya tentu kita senang juga.
Alhamdulillah saya cek. Tapi katanya namanya tidak berkaitan dengan ISIS, tidak ya berkaitan. Itu yang rahasia ya umum. Itu yang rahasia, ya. Tidak berkaitan dengan ISIS. Misalnya Enggak. pecinta ISIS nggak mungkin kan? Enggak. Nggak menambahkan embel-embel ISIS misalkan enggak kan? Ya itu strategi. Strategi. Makanya saya bilang rasional. Kemampuannya itu rasional. Mas Pras disebut di buku sini misalnya kayak apa? Pasar online apa disebutnya Ya, di sini? supermarket online. Supermarket online. Sudah nggak ada, alhamdulillah. Sudah nggak ada itu. Dan ternyata itu grupnya teroris. Teroris isinya. Loh, nanti tanya, Mas, tahu dari mana teroris? Kok bisa berkesimpulan? Tentu ada indikator. Oke. Kita ini kan peneliti, ilmuwan. Maka kita harus punya set of indikator untuk mendefinisikan sesuatu. Bagaimana contohnya? Membagikan video ISIS. Masa iya bukan teroris? Menyerukan untuk memenggal orang. Ini masa iya bukan teroris? Gitu toh? Iya. Maka ada indikator. Dan mereka itu main di situ. Strategis. Namanya lain. Jadi jangan berharap namanya itu yang sudah kita ketahui, yang umum. Ada salah satu ya BNPT. Ini kita harus apresiasi. Oke. Bahwa BNPT sempat merilis buku saku yang isinya adalah istilah-istilah yang digunakan kelompok teroris di Indonesia. Ini bagus. Jadi banyak istilah yang sudah dimasukkan di sana. Namun ternyata kelompok teroris juga lihai. Mereka menggunakan istilah yang ada di luar dari buku saku itu. Jadi artinya kan mereka strategis. Strategi ya. Strateginya memang ya dirubah-rubah. Oke, Mas Pras lewat ketika di grup itu kan apa namanya tentu akhirnya bisa mengkategorikan ini ISIS, Iya. ini Daulah Islamiyah, Iya. ini jaringan terorisme apa gitu. Iya. Nah, bagaimana cara Mas Pras mengkategorikan, menyebut ini ISIS, ini Daulah Islamiyah? Bagaimana itu mengkategorikan itu? Tentu kita harus punya kategori ya. Definisi terorisme itu apa pertama? Oke. Kita gunakan sistem kerangka legal kita. Oke. Itu punya tuh dasarnya. Kita gunakan kerangka akademisi. Tadi saya sampaikan beberapa contoh ya definisi terorisme. Lalu kita cari di situ simbol. Jadi etnografi, antropolog itu peka dengan simbol. Simbol ya. Simbol apa yang digunakan? Kalau misalkan simbolnya hitam kemudian putih, la ilaha illallah misalnya ISIS gitu ya. ISIS punya logonya sendiri, Oke. ya, logonya sendiri itu, logo ISIS. Tapi ya kita bisa punya indikasi kan. Ya itu contoh misalnya. Contoh, karena orang yang menggunakan simbol tertentu itu kan mengirimkan message. Sama kita ini kan berpakaian mengirimkan pesan. Ya toh? Pakaiannya rapi berarti kita serius, menghargai. Jadi ada berapa kelompok teroris yang Mas Prakoso temukan di dalam grup itu? Mayoritas kelompok pendukung ISIS ya. Mayoritas ISIS. Mayoritas ya. pendukung ISIS. Tapi kelompok yang lainnya apa? Ada kelompok NII misalnya. NII ada. Ya, NII ini kan sekarang tiarap istilahnya kan. Iya. Ya mereka tidak aktif melakukan serangan dan seterusnya. Tapi tetap ada. JAD ada JAD. Ya, JAD itu salah satu bagiannya daripada ISIS itu. Jadi banyak bertanya bagaimana situasi Ustadz Aman sekarang. Iya. Ustadz Aman Abdurrahman maksudnya ya. Terpidana mati. Kasus terorisme tunggu nih. Sekarang masih menunggu pidana matinya. Ditanya bagaimana situasinya. Ini kelihatan ini afiliasinya mana. Nah kita tentu kan sudah punya kategori. Kita sudah punya data sebelumnya yang kita ketahui. Kira-kira ini afiliasinya dari mana nih? Ini siapa nih? Ini apa patternnya siapa? Polanya bagaimana gitu kan? Jadi dengan cara-cara dan metode-metodologi yang tentu sudah disiapkan juga sama Mas Prakoso, akhirnya bisa mengkategorikan ya. Apa namanya ini masuk ISIS, ini bukan ISIS, tapi kebanyakan ISIS. Kebanyakan ISIS. Oke, menarik Mas Pras. Bukunya sangat menarik. Tentu kalau misalkan ini dibedah di dalam satu forum, ini akan sangat lebih banyak yang mendapatkan informasi yang cukup penting berkaitan dengan terorisme di Indonesia. Oke, Mas Pras, saya ingin ke yang lain. Ini apa namanya lebih ke gerakan terorisme di Indonesia. Tentu keluar konteks dari buku ini, tapi saya ingin bertanya kepada Mas Pras sebagai seorang etnograf digital, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang yang tentu sudah bergelut di bidang gerakan dan kajian terorisme. Tentu gerakannya gerakan pencegahan bukan gerakan pelaku ya. Indonesia gimana Mas Pras soal
terorisme itu? Apa namanya, ancamannya seberapa besar? Kemudian cara yang harus kita lakukan, upayakan, optimalkan tuh seperti apa agar kemudian paling tidak kasus terorisme ini tidak berdampak buruk terhadap keutuhan, ketahanan negara kita. Iya, ini harus jawab pakai data. Ya. Ya, harus jawab pakai data. Kalau mau tanya aktivis, jawabnya aman. Iya, iya, iya. Tapi kalau mau jawab secara ilmiah, harus pakai data. Ambil contoh penangkapan terduga teroris. Setiap tahun terjadi kan. Kemudian jumlah serangan teror turun terus ke bawah. Sehingga ada keberhasilan-keberhasilan memang. Satu sisi. Tapi kemudian ada alertness nih. Ada alarm kita ya. Surveinya LSI terakhir yang tadi saya sempat cerita itu 2023 itu menggarisbawahi bahwa cukup besar persentase saudara-saudara kita umat Islam yang menyetujui menggunakan kekerasan untuk membalas perlakuan yang buruk terhadap umat Islam Oke. di luar negeri. Jadi kalau ada saudara-saudara kita di Myanmar misalnya, walaupun ini kalau kita kaji secara ilmiah, secara akademik, ada debate. Apakah ini berlatar belakang agama saja? Apakah ini ada latar belakang politis, etnis, post-kolonial? Misalnya Myanmar ya, bagaimana Rohingya itu adalah dampak post-kolonial. Karena orang-orang di Rakhine State itu secara fisik memang berbeda dengan orang Myanmar. Kenapa? Karena itulah orang-orang Bangladesh yang dibawa oleh para penjajah Inggris untuk bisa ada di Myanmar menjadi administrator. Sehingga pasca merdeka jadi konflik. Maka kan belum tentu konflik agama awalnya. Walaupun ada irisan-irisan. Nah itu jumlahnya persentase cukup tinggi. Saudara-saudara kita tuh. Yang punya keyakinan boleh menggunakan kekerasan. Nah ini tentu menjadi ancaman. Bukan ancaman terorisme Mas Rohman. Karena ada salah satu ilmuwan keturunan Iran. Namanya Fatali Muqaddam. Itu menulis tulisan baik sekali menurut tentang staircase of terrorism, tangga menuju terorisme. Tangga menuju terorisme. Yang pertama level-level awal itu grievances, apa? Perasaan tidak adil, kekecewaan, sama melihat saudara-saudara kita kok seperti itu kan, ditindas dan sebagainya. Nah kemudian naik ke level kedua, oh sudah ada musuhnya, siapa musuhnya? Lah itu tuh berarti musuhnya si A dan si B. Ketiga ada network. Jaringan, ketemu, dan seterusnya. Jadi tangga-tangga ini itu awalnya dari itu, rasa kecewa, intoleransi. Jadi kita mesti hati-hati juga bahwa peningkatan intoleransi itu bisa berkorelasi positif dengan peningkatan ancaman terorisme, ekstremisme kekerasan. Nah, tentu kita harus waspada nih dalam konteks Indonesia karena dinamis nih Mas Rohman. Maka kita hati-hati dengan pemilu karena jangan sampai kita terpolarisasi dengan isu-isu keagamaan. Itu nggak boleh. Politik kita itu harus lebih tinggi dari itu. Politik kebangsaan yang lebih tinggi, kenegaraan itu harus lebih tinggi daripada sekedar kepentingan pemilu. Karena menjaga NKRI yang sudah ada hari ini itu bukan perkara mudah. Intoleransi itu kan kecil. Kalau di dalam kalau political scientist, ilmuwan studi politik, mereka bisa bilang statistically insignificant. Secara statistik tidak signifikan. Oke. Tapi studi terorisme itu Mas Rohman tidak bisa, menurut argumen dan hemat saya, tidak bisa selalu kuantitatif. Secara statistik tidak signifikan. Karena lebih banyak yang moderat daripada yang intoleran. Tapi yang intoleran itu sedikit, jadi 2-3 serangan teroris, meledak bom, dampaknya luar biasa besar. Artinya apa? Ya nggak bisa hanya diukur melalui angka. Oke. Jadi potensi ada. Potensi ada. Potensi ada. Besar atau kecil itu harus diukur dengan angka. Iya, salah satu pengukurannya adalah angka, tapi tidak hanya selalu bisa diukur dengan angka. Kita bisa lihat bahwa satu serangan bom Bali, dampaknya begitu besar. Oke. Ini saya mau bertanya lagi dari Mas Prakoso. Tentu sebagai seorang peneliti, sebagai seorang profesional, sebagai seorang penulis buku, dan sebagai seorang yang banyak mengeluarkan berkontribusi gagasan di bidang kajian terorisme. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya
kelompok terorisme di Indonesia? Negara. Apa argumentasinya? Undang-undang dasar itu, preambulnya, pembukaannya, janji negara itu oleh para pendiri bangsa ini adalah untuk melindungi Segenap bangsa. segenap tumpah darah bangsa. Negara yang bertanggung jawab. Tapi kan kalau negara doang kayaknya nggak cukup. Itulah kenapa negara kemudian sekarang punya pendekatan yang namanya the whole government and whole society approach. Ini peranan kita juga. Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat. Semuanya harus menjadi penting. Begini Mas Rohman. Di kampung kita itu suka ada siskamling. Iya. Atau bapak-bapak yang duduk di pos untuk menjaga keamanan. Alasannya kenapa? Jangan sampai rumahnya Pak Rohman nanti kemalingan. Kita harus jaga. Itu lingkungan kita di kampung, di rumah. Sekarang lingkungan kita sehari-hari begitu bangun adalah HP, internet. Internet itu adalah pekarangan depan rumah kita. Wong bangun itu yang dibuka HP. Artinya apa? Itu juga harus muncul kesadaran dari masyarakat. Bahwa ada something wrong. Ada potential threat di dalam internet itu. Maka ya tanggung jawab soal terorisme ini tanggung jawab bersama. Semua, termasuk organisasi masyarakat, bagaimana peran NU, bagaimana peran organisasi-organisasi keagamaan dan pendidikan. Bisa semuanya main di pencegahan, kontra narasi. Nah ini semua jadi penting. Negara yang bertanggung jawab utama. Dan negara sudah punya koordinatornya, BNPT. Nah, BNPT mengkoordinir itu, melibatkan unsur masyarakat. Ini capaian luar biasa loh. Bahwa semua mau bergerak, organisasi masyarakat sipil, kampus. Ini, hari ini kita diskusi ini kan kontribusinya masyarakat Nahdliyin terhadap dalam rangka mencegah dalam rangka mencegah dan awareness. Loh kita kan mesti aware dulu Mas Rohman. Jangan sampai kita mau melakukan sesuatu tidak aware. Sun Tzu tuh bilang kalau mau perang tuh tahu dulu musuhmu dan tahu dulu dirimu. Betul. Jadi NU harus sadar potensinya kuat. Masyarakat Indonesia harus sadar potensi kita punya namanya ketahanan kultural Mas Rohman. Kita ini kan sahabat dengan semua orang. Ketemu orang senyum. Ada tetangga membutuhkan, bantu. Lihat orang kecelakaan di jalan, turun dari mobil, bantu. Itu kan ketahanan kultural kita yang harus kita jaga sebagai potensi. Kesadaran itu yang harus kita bangkitkan tuh di antara masyarakat khususnya ya. Supaya kita sama-sama lah bahu-membahu. Negara ini kan waktu didirikan bahu-membahu. Mas Pras, sangat menarik sekali tadi disampaikan oleh Mas Pras. Tapi tentu sebelum mengakhiri perbincangan kita, saya ingin mengulas ulang terhadap Mas Pras kaitannya dengan buku yang sudah diterbitkan ini, yang sudah disebarluaskan ini. Apalagi kira-kira Mas Pras yang kemudian menurut Mas Pras penting untuk disampaikan di dalam buku ini selain tadi yang sudah saya tanyakan kepada Mas Pras. Intinya apa di dalam buku ini yang kemudian penting untuk disampaikan? Iya. Ini call to action. Jadi begini Mas Rohman. Banyak ilmuwan kita itu senang menulis di buku, di jurnal, senang. Tapi kemudian selesai sampai situ. Tidak diadvokasi. Tidak punya basis keumatan. Nah bagi saya, apa yang saya tulis itu mesti berubah menjadi sesuatu kebijakan, gerakan, snowballing effect. Sehingga apa yang ditulis itu bermanfaat. Minimal satu orang tahu, kalau pemerintah tahu menjadi kebijakan. Nah, harapannya apa? Di dalam buku ini saya menulis soal bagaimana respons masyarakat. Iya. Bagaimana kita seharusnya merespon ancaman yang ada di dunia maya itu. Salah satunya saya mempropos kita secara aktif, kader-kader organisasi keagamaan dilatih untuk mengetahui ancaman di dunia maya. Lalu berusaha untuk mengkontranya. Ini kalau pemerintah sudah ada di Perpres RAN PE. Melibatkan influencer, melibatkan konten kreator. Ini sudah ada. Sudah berjalan. Nah, tapi ini perlu masif. Maka di situ ada call to action. Bagaimana? Jadi tipsnya Mas Rohman, gimana caranya setelah tahu masalah, bagaimana solusi? Nah, hari ini bangsa ini gak butuh orang-orang yang cerita soal masalah. Masalah itu ya keokehan, kebanyakan. Tapi sekarang bagaimana cara kita menghadirkan solusi? Salah satunya itu call to action. Bagaimana caranya, pendekatannya, membangkitkan kesadaran, melaporkan. Karena hati-hati,
Kadang ada saudara-saudara kita yang juga mengatasnamakan intoleransi, yang juga mengatasnamakan moderasi beragama. Namun ketika mengcounter narasi-narasi intoleran dengan cara kekerasan. Jadi untuk memudaratkan masyarakat dengan cara radikal itu salah juga ya. Salah juga, hati-hati. Nah ini makanya kita kehati-hatian itu kan penting. Jadi amal ma'ruf bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Laisa bil Iya, mungkar. betul. Jadi kita nggak bisa dengan cara kita ada orang intoleran kita hajar begitu aja. Loh, itu blowback. Itu kristalisasi. Kalau Martin van Brunessen nyebutnya conservative turn. Sudah konservatif, ngider lagi. Kembali lagi semakin konservatif. Loh ya, bukannya jadi moderat, bukannya happy, malah marah. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Kan gitu loh. Ngomongnya itu harus jawab dengan guyon. Islam yang merangkul, bukan yang memukul. Nah, itu janganlah pukul-pukul violence amat. Oke. Kan enaknya kita makan soto habis ini. Ya betul. Nah, kayak gitu kan misalnya kan. Makan, ngopi. Itu kan yang nyaman, yang enak, bersaudara. Pendekatannya ya seperti itu. Bukan juga kita kemudian kita hina. Jangan sampai perbedaan Hari Raya Idul Fitri saja. Sampai bikin kasus mau mengancam. Iya. Mengancam di Halal dunia. darahnya. Ya itu kan aneh itu. Iya. Itu orang terdidik. Jadi hati-hati Mas Rohman. Pendidikan itu juga bagian dari pencegahan terorisme dan ekstremisme kekerasan. Nah pendidikan itu kadang-kadang tidak seiring dan sejalan dengan pendidikan akhlak, karakter. Jadi pendidikan itu ya sekolah S1, S2, S3 boleh. Belum tentu akhlak dan karakternya baik. Padahal Makanya kalau pesantren itu mengenal dengan karakter building itu ya. Iya, makanya yang utama adab dulu. Adab. Ilmu following after adab. Kalau orang-orang pesantren mengenal dengan kitab ta'limut ta'lim. Iya, jadi kita memang harus begitu. Gak percuma pinter aja itu. Oke. Termasuk yang disampaikan Mas Pras soal ilmu itu harusnya gratis, tidak dikapitalisasi, itu kan juga diuraikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin sama Imam Ghazali. Iya. Itu sebenarnya kalau orang mau mentelaah dan mengkaji itu ya sebenarnya udah selesai. Cuma kan lagi-lagi kita kan mazhabnya bukan cuma mazhab Syafi'i, Hambali itu ya. Iya. Oke Mas Pras, menarik banget sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Pras. Namun lagi-lagi waktu yang kemudian memisahkan kita. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan pemirsa podcast NU tadi sudah diuraikan secara terperinci oleh penulis buku Membongkar Jaringan Terorisme Indonesia bahwa semasa COVID-19 tahun 2020 di mana penangkapan terorisme terjadi ternyata di dunia maya itu juga masif gerakan-gerakan kelompok teroris yang mana ada rekrutmen, kemudian penyebaran narasi-narasi yang narasi keagamaan yang membuat suasana sentimental lah ya, sentimental antar kelompok dan juga penyebaran tata cara melakukan hal-hal yang tentu dilarang di dalam kaidah hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih Mas Prakoso sudah hadir di podcast NU. Terima kasih, suatu kehormatan dan senang sekali ketemu dengan sahabat lama ini, Mas Rahman Ahdori. Siap Mas Prakoso, mudah-mudahan sukses selalu dan lancar selalu aktivitasnya. Jangan lupa kalau ke Kramat Raya mampir ke Suara NU. Siap. Terima kasih pemirsa podcast NU. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.